memastikan. Sementara masih ada ketentuan-ketentuan Allah yang menjadi rahasia dan kita tidak tahu apakah bisa terlaksana atau tidak. Maka dalam ayat itu disebutkan apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allahu wadhkur rabbaka idza nasit, kecuali Allah mengizinkannya. Maka ada kalimat insya Allah, insya'a Allah, ada tiga ya, insya'a Allah, apabila Allah berkehendak. Maka ucapkanlah insya Allah besok saya kerjakan, kan gitu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dalam ayat lain disebutkan, dan tidaklah seseorang mengetahui apa yang akan dia lakukan besok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, dan juga tidak ada seseorang yang mengetahui di bumi mana dia akan wafat. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang meninggal hari ini adalah orang-orang yang kemarin punya rencana untuk dikerjakan hari ini, tetapi takdir kemudian mendahului rencananya. Sama seperti kita juga besok punya rencana, kan? Tapi masalahnya belum tentu rencana itu terrealisasi atau tidak, karena ada ketentuan Allah yang kita tidak ketahui. Maka ucapkanlah apa? Insya Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dalam ayat tersebut disebutkan apa? Dan tidaklah manusia itu tahu besok dia akan mengerjakan apa. Dia hanya sebatas tahu rencana besok mau ngapain, tetapi tidak bisa memastikan besok melakukan apa, itu nggak bisa. Ya, karena di dalam rencana kita itu ada rencana Allah yang akan terrealisasi, bukan rencana kita, tetapi rencananya Allah. Kadang rencana kita sesuai dengan dan diaminkan dan dikabulkan oleh Allah, ya, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan itulah kehidupan Bapak Ibu semua. Sehingga saya mohon maaf yang besar-besarnya, karena memang berapa hari ya? Lebaran tanggal berapa? 27 ya Pak? Lebaran tanggal 27 di tanggal 22 apa 23 itu Pak Ahmadi, saya sampai lupa untuk izin ya, karena nggak kepikiran itu, saya lupa. Saya tidak ada kepikiran untuk izin malahan. Jadi tanggal 20 itu saya baru pulang ya dari Kalimantan, dapat kabar orang tua bapak saya, ayah saya meninggal dunia. Saya aslinya kan Kalimantan, Samarinda. Jadi begitu dikabari langsung cari tiket. Nah, susahnya Brebes ini bingung mau berangkat dari mana kan. Jadi semuanya dicek. Jogja dicek, Jakarta dicek, Surabaya dicek, Semarang dicek, dapatnya Surabaya. Ya, pokoknya yang tercepat lah. Pemberangkatan pesawat paling cepat itu dapatnya dari Surabaya. Jadi begitu dikabari beliau wafat jam 12:30 Jawa, 1:30 Kalimantan itu. Saya langsung cari tiket pesawat, dapatnya paling cepat itu dari Surabaya besok paginya. Jadi langsung cari tiket sore itu ke Surabaya, kereta ya. Tanggal 20 ya, saya rasa beberapa hari di sana cukup dan bisa kembali ke Brebes ya, untuk melaksanakan khutbah Idul Adha di Banjarharjo. Tetapi di saat saya izin ke ibu gitu, ibu saya ada jadwal khutbah ya, Idul Adha. Jawaban ibu, belum 1 minggu mas. Belum 1 minggu mas, berarti ya artinya jawabannya adalah jangan pulang dulu gitu. Jangan pulang dulu. Ya akhirnya izin ke Pak Ahmadi untuk tidak bisa melaksanakan janji saya khutbah di Banjarharjo. Ya, kawan-kawan nanti insya Allah mudah-mudahan bisa.
Yang jelas bukan Idul Fitri ya Pak. Kalau Idul Fitri saya sudah diminta di Kalimantan. Kalau Idul Fitri ini saya sudah diminta di Kalimantan sama bapak PWM, bapak PDM sudah di Idul Fitri depan. Jenengan pulang Mas. Ya, itulah Bapak Ibu semua yang dinamakan dengan rencana manusia dan rencana Allah yang kadang sama, kadang nggak sama, gitu ya. Dan juga pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang siklus kehidupan manusia. Yang mau tidak mau pasti akan kita lewati. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu semata-mata untuk bahan ujian. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Ya. Dalam surat Al-Mulk itu disebutkan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, menariknya di ayat ini urutan penyebutan antara hidup dan mati itu bukan hidup dulu kemudian mati, tetapi mati dulu baru hidup. Padahal kalau secara siklus kehidupan menurut Bapak Ibu, hidup dulu atau mati dulu? Iya, orang hidup dulu baru mati kan? Tetapi penyebutan dalam surat Al-Mulk itu yang didahulukan bukan hidup dulu, tetapi apa? Khalaqal mauta wal hayata, bukan khalaqal hayata wal mauta. Allah menciptakan yang disebutkan pertama kali kematiannya, baru kehidupannya. Padahal yang kita tahu hidup itu duluan daripada mati, ya kan? Maka ada beberapa pendapat kenapa urutan penyebutan kematian dan kehidupan itu menjadi sedikit berbeda dengan umumnya, ya. Menjadi sedikit berbeda dengan umumnya. Yang pertama adalah karena kehidupan yang sesungguhnya adalah yang setelah mati itu. Ya, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang setelah mati itu, yaitu kehidupan di akhirat. Nanti kan ada kehidupan lagi. Maka ada orang mengatakan kematian itu bukan akhir dari segalanya, bahkan awal dari segalanya. Ya, maka pintu gerbang menuju kehidupan yang mana yang dimaksud pada surat Al-Mulk itu, ada yang berpendapat itu adalah kehidupan akhirat. Kematian yang merupakan pintu gerbang menuju kehidupan berikutnya. Karena dalam banyak ayat, salah satunya dalam surat Al-Baqarah itu wala taqulanna liman alladzina qutila fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati, tetapi mereka masih hidup. Pendapat yang kedua, kenapa mati itu disebutkan lebih dahulu daripada hidup? Karena efek ujiannya itu lebih berat pada kematian daripada kehidupan. Ya. Jadi mati dan hidup ini sebenarnya sama-sama ujian. Tetapi banyak orang yang kemudian sadar bahwa sedang diuji itu dengan kematian daripada dengan kehidupan, meskipun kehidupan juga menguji. Ya. Seseorang itu kemudian menjadi sangat terpukul kalau mendengar kabar kematian daripada kabar kehidupan. Betul tidak? Istri mendapat kabar suaminya meninggal, merasa diuji nggak? Saat itu, detik itu langsung merasa diuji. Anak mendapat kabar orang tuanya meninggal. Bapak, ibu mendapat kabar anaknya meninggal. Merasa diuji nggak? Merasa diuji. Padahal kehidupan pun sebenarnya menjadi sebuah ujian. Tetapi banyak yang tidak
menyadari. Sekarang kalau kita balik, ada nggak orang yang mendapatkan keturunan, melahirkan, itu merasanya diuji? Ya. Lahiran itu syukur, ya, merasanya diberi nikmat apa diberi ujian, Pak? Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak biasanya jawabannya beda. Kalau bapaknya bersyukur, ya, kalau ibunya juga merasa diuji. Makanya kalau habis lahiran, lahiran itu kan berita kehidupan, berita tentang kehidupan. Ya, biasanya ibu-ibu kalau habis lahiran ditanya mau tambah lagi nggak, kapok gitu. Tapi besok juga lupa gitu. Nah, itu untungnya perempuan itu perasaannya lebih dominan daripada logikanya. Kalau perempuan itu logikanya yang lebih dominan, itu nggak ada yang mau nambah itu, karena dia tahu sakitnya luar biasa. Ya, untungnya wanita itu yang lebih dominan adalah perasaannya. Kalau coba perempuan itu yang lebih dominan logikanya, itu semuanya kapok gitu untuk bisa sampai anak 6, 11, itu 2 gitu. Karena diingat sakitnya luar biasa, dia hitung-hitungan matematis, ya, pakai logika. Tapi kan tidak. Nah, ada nggak kehidupan yang menjadikan ujian? Ada. Ada nggak orang tua yang diuji dengan kehidupan anaknya? Ada. Sebaliknya, ada nggak anak yang merasa diuji dengan kehidupan orang tuanya? Ada nggak? Ada juga. Apalagi orang tuanya sudah sepuh. Nah, artinya apa? Kehidupan dan kematian dua-duanya kan ujian, tak? Tetapi ya, yang lebih biasanya, yang lebih efeknya itu lebih mengena itu adalah dengan kematian, sehingga kematian disebutkan lebih dulu. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, kita akan pelajari satu ayat saja dalam kesempatan yang mulia ini, itu adalah berada pada surat Al-Kahfi ayat 45 tentang singkatnya siklus kehidupan manusia. Ini ayat yang memberikan kekuatan bagi kami, saya dan keluarga, dan ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran ibrah untuk kita semua. Siapapun yang sedang diuji dengan kematian, ditinggalkan dengan orang yang tercinta, kemudian bersedih, itu wajar. Tetapi kita harus tahu dua ayat ini. Nah, saya akan sampaikan satu saja. Saya akan jelaskan satu saja. Yang kemudian meringankan. Saya sedih, tetapi biasa saja, karena ada petunjuk di dalam Al-Quran bagaimana cara kita menghadapi siklus kehidupan dunia ini, yang mana pada kesimpulannya adalah siklus kehidupan dunia ini singkat. Singkat, sehingga perpisahan itu hanya sementara dan sebentar. Dengan cara merubah sudut pandang kita, maka kemudian sudut pandang kita terhadap sebuah ujian itu akan memberikan efek ringan atau beratnya ujian itu. Salah membandingkan, maka akan memberikan efek berat dan ringannya ujian itu. Salah melihat dari sudut pandang yang keliru, itu juga akan memperberat atau memperingan. Itu semua berasal dari sudut pandang. Sudut pandang itu adalah ilmu. Semakin banyak orang memiliki ilmu, semakin banyak opsi sudut pandang dia dalam menilai sebuah kejadian. Jadi seharusnya orang yang banyak ilmunya itu adalah orang yang bijak. Kenapa? Karena cara dia melihat itu banyak sudut pandangnya, pertimbangannya banyak. Berbeda dengan orang yang pengetahuannya sedikit, dia hanya satu sudut pandangnya. Sehingga dalam menentukan satu hal dan lain itu cuman pertimbangannya tidak banyak. Maka pemimpin, para pemegang kebijakan itu harus pintar. Kalau tidak pintar, dia butuh staf-staf ahli yang pintar-pintar. Karena ada pembisik-pembisiknya di belakang itu sebagai bahan pertimbangan sudut pandang dari keilmuan yang lain, kan gitu.
Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, dalam surat Al-Kahfi ayat 45 ini Allah memberikan permisalan tentang kehidupan dunia itu singkat. Jadi kalau ada yang meninggal atau wafat mendahului kita, ya anggaplah itu perpisahan sementara. Sementara tidak panjang. Saya kasih analogi sedikit seperti ini. Bapak Ibu sekeluarga, keluarga besar, mau jalan-jalan ke Taman Safari di Bogor. Pakai mobil pribadi. Kalau pakai satu mobil nggak cukup, jadi pakai dipisah dua mobil. Dipisah dua mobil. Ya, orang tua, bapak ibunya itu punya anak banyak, ada cucu-cucu. Nah, supaya adil, si bapak di mobil satu, ibu di mobil dua. Ya, supaya nggak ngumpul gitu kan, anak-anaknya ada bapaknya ada ibunya. Di perjalanan, ya, mobilnya yang ditumpangi ibu ini bannya pecah, ya, bannya pecah, nggak sampai meninggal, tapi hanya terkendala saja. Bannya pecah, kemudian harus mencari bantuan, harus ganti ban dan lain sebagainya. Itu kan memakan waktu. Tetapi mobil yang ditumpangi bapak ini itu terus melaju ke Taman Safari, ke Bogor. Ya, ketika sudah sampai di sana, dicari mana? Oh, saya masih di jalan tol. Jenengan di mana, Pak? Saya sudah sampai. Ya, saya masih di Jagorawi, gitu kan? Oh ya sudah, tunggu ya. Ini bannya masih pecah. Nah, kehidupan dunia dengan wafatnya seorang itu modelnya kayak gitu saja, Bapak Ibu. Yang satu sudah sampai, yang satu masih di perjalanan. Nanti insya Allah suatu saat akan ketemu lagi di lokasi, kan gitu. Jadi menilai, memandang wafatnya seseorang dari keluarga kita itu adalah anggap saja dia sudah sampai duluan di lokasi. Saya masih perjalanan. Dia sudah selesai dan dia sudah sampai di lokasi tujuan, yaitu akhirat. Yang belum selesai adalah kita yang masih di jalan tol, yang masih di perjalanan. Maka urusi, fokus dengan tugas-tugas kita yang masih di perjalanan. Tidak usah terlalu banyak meratapi, memikirkan yang sudah sampai tujuan. Suatu saat nanti akan ketemu lagi, asalkan jalannya sama. Bisa difahami? Jadi biasa saja, ya sudah nanti ketemu di sana ya. Iya. Cuman bedanya komunikasinya sudah tidak dua arah. Komunikasinya hanya satu arah. Tidak bisa dialog, tidak bisa diskusi, tidak bisa tanya jawab. Tapi ya biasa saja. Ya kita juga terbiasa dengan hal itu, komunikasi satu arah. Ngomong nggak ditanggepin, WA cuman di-read doang nggak dibalas, kan kita sering kan? Itu kan komunikasi satu arah kan? Pengennya dibalas, dijawab gitu, tapi kan nggak dibalas. Tapi dibaca nggak? Nyampe nggak? Sampai. Dibaca nggak? Dibaca. Bagaimana dengan komunikasi? Itu adalah dengan doa. Bapak Ibu bisa buka surat Al-Kahfi ayat 45. Yang bawa Al-Quran, mushaf atau Quran di handphone bisa dibuka. Surat ke-18 surat Al-Kahfi ayat 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Selesai. Itu ya, surat Al-Kahfi ayat 45. Artinya apa? Wadrib lahum mathalan, dan jadikanlah Muhammad bagi mereka. Mereka siapa? Orang-orang musyrik. Ya, orang-orang kafir itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk tolong sampaikan kepada mereka permisalan ini. Permisalan apa? Permisalan dunia, kehidupan dunia.
Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, kehidupan dunia. Diumpamakan dengan apa? Diumpamakan dengan sebuah siklus, dengan sebuah proses, tahapan-tahapan yang akan disebutkan. Pertama, apa? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia ini seperti siklus. Yang pertama diawali dari apa? Air yang kami turunkan dari langit. Air hujan. Kemudian air itu fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian air itu turun ke tanah, bercampur dengan tanah, dan kemudian dari situ menumbuhkan tanaman. Fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ketika tanaman itu sudah tumbuh, kemudian dia menjadi kuning dan hancur dan ditiup oleh angin, kemudian sirna. Jadi itu saja kehidupan dunia itu, siklusnya gitu aja Bapak Ibu. Air diturunkan, ketemu tanah, tumbuh tanaman hijau kemudian kuning, iya kan? Habis hijau kemudian menguning, kemudian gugur, kering, hancur, ditiup angin, hilang. Begitu semuanya. Sebentar sekali. Siklus itu pasti akan kita lalui Bapak Ibu semua. Dan kita sedang berada di dalam siklus itu. Jadi pada ayat ini setidaknya ada unsur-unsur pokok yang menjadi pemeran di dalam siklus kehidupan manusia ini, supaya ujungnya adalah hidup dunia itu singkat gitu doang gitu loh maksudnya. Air diturunkan, ketemu tanah menumbuhkan tanaman menjadi hijau, yang hijau kemudian menjadi kuning kemudian menjadi hancur, kering, dan kena angin, kemudian apa? Hilang. Udah gitu aja. Ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur tanaman, dan ada unsur angin. Kita bahas satu-satu. Kenapa 4 unsur ini dihadirkan? Karena itulah yang kita butuhkan dan kita sedang menjalaninya. Jadi dalam kehidupan manusia ini Bapak Ibu semua, ya, dalam penjelasan para ulama terkait tafsir ini memaknai bahwa kenapa kok diumpamakan dengan siklus ini, terutama dengan air. Dan air ini disifati oleh Allah adalah anzalnahu minas sama, kama in anzalna minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Langit penyebutannya ini memiliki maksud. Kenapa disebutkan langitnya? Karena ingin menyertakan kesan kesucian dari air yang diturunkan dari langit. Bukan air yang berasal dari sungai, bukan air yang dari danau, bukan air yang dari laut, tetapi air yang dari langit. Langit ini penting disebutkan kenapa? Karena langit adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Kesuciannya terjaga. Tempat manapun di dunia ini, kalau sudah mulai terjamah oleh manusia, lama-lama tempat itu yang awalnya indah pasti akan berubah menjadi rusak. Makanya kalau jalan-jalan healing, ya, semakin sering tempat itu didatangi manusia, semakin banyak perubahan. Semakin jarang tempat itu didatangi manusia, semakin indah. Ada danau hidup di mana? Kemarin tuh ada postingan danau hidup, kondisi terkini danau hidup. Danau hidup tuh kalau nggak salah di Semeru. Jadi harus naik dulu, nanti di atas sana ada apa? Ada danau. Itu dulu indah, bagus. Tetapi kemudian setelah viral, nah itu ya, tempat kalau sudah viral itu sebentar lagi hancur itu. Tempat-tempat apa wisata itu kalau sudah viral, pokoknya sudah banyak campur tangan manusia di tempat itu. Nah itu kemungkinan rusaknya lebih besar daripada terjaganya. Ya, saya dulu di Jogja. Saya dulu sekolahnya di Jogja, kuliahnya di Solo. Ada kelasnya Mas Rashid di Mualimin. Di zaman itu belum ada TikTok, belum ada Instagram ya. Nah itu kan tempat-tempat wisata itu kan yang bikin viral rame kan sosmed ya.
nyebar di Instagram, nyebar di TikTok, kemudian orang-orang tahu dan datang. Nah dulu belum ramai TikTok, belum ramai Instagram, saya suka jalan-jalan itu ke daerah Kulon Progo, banyak apa namanya, air terjun. Jogja itu kan lengkap, mau wisata air terjun ada, gunung ada, laut ada, goa ada, kebun teh ada, semuanya ada. Semua dari Kulon Progo sampai Gunung Kidul, mau wisata bawah laut juga ada, kan lengkap. Nah di tahun-tahun itu kan belum ada banyak sosmed ya. Wah itu luar biasa. Dan hari ini tempat yang dulu saya datangi, wah itu sudah berubahnya luar biasa, bagusan dulu gitu. Kenapa? Karena belum banyak terjamah oleh manusia. Nah langit pada ayat ini disebutkan bahwa menunjukkan air ini dijaga kesucian dan kebersihannya karena diturunkan dari langit. Karena langit adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Ya, nggak bisa dirubah-rubah itu, nggak bisa diintervensi. Kesuciannya dijaga. Kemudian air itu diturunkan bertemu dengan unsur tanah. Akhirnya tumbuhlah sebuah tanaman. Itulah kehidupan. Jadi kehidupan kita ini Bapak Ibu semua, ada unsur langitnya, ada unsur buminya. Apa yang dimaksud? Sama dengan siklus penciptaan manusia. Ketika dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqatan thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Dari nutfah, 'alaqah, mudghah, 40 hari nutfah, 40 hari 'alaqah, 40 hari mudghah. Ketika 40 hari ketiga, fayursalu alaihil malak, dikirimkan Allah perintahkan malaikat untuk turun, ngapain? Fayunfahu fihi ruh, maka ditiupkan kemudian apa? Ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, disuruh memerintahkan apa? Tuliskan 4 perkara, bikat birizkihi wa amalihi am syaqiyun am sa'idun. Ya, 4 perkara itu salah satunya adalah rizki. Ya, dia ini orang hidupnya nanti bahagia, sa'id, am syaqi. Syaqi itu apa? Sengsara. Itu semua sudah dituliskan. Nah, kapan? Setelah penciptaan itu terjadi di perut ibu. Jadi manusia ini Bapak Ibu, kita ini adalah gabungan unsur tanah dan unsur langit. Fisik kita terjadi penciptaannya adalah di bumi, yaitu di perutnya ibu kita. Kemudian di 40 hari ketiga Allah turunkan unsur langit yang bernama ruh. Ya, yang bernama ruh. Ruh bertemu dengan jasad, jadilah kita kehidupan manusia. Begitu pula dengan siklus tanaman tadi itu, air ketemu dengan tanah, jadilah tanaman. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ya, manusia itu kadang jadi makhluk langit, kadang jadi makhluk bumi. Nah, pikirannya ada yang apa? Karena ada unsur itu, ada unsur langitnya, ada unsur bumi. Jadi dalam diri Bapak Ibu semua itu ada unsur langitnya, apa? Ruh. Ruh itu dibawa dan ditiupkan oleh malaikat dari langit. Yang kemudian nanti ketika kita wafat, dipisahkan lagi dua unsur itu, maka tidak jadi kehidupan. Ya, kalau ada orang meninggal, jasadnya masih ada, tetapi berubah namanya menjadi jenazah. Kenapa? Karena unsur ruhnya tadi sudah diambil, sudah bukan manusia lagi, dia sudah berubah menjadi jenazah. Tersisa unsur tanahnya saja, maka dikembalikan lagi ke tanah. Ruhnya dicabut lagi, dibawa ke langit. Kan kembali lagi ke asalnya masing-masing. Yang tanah kembali ke tanah, yang langit kembali ke langit. Nah, dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu semua, tanaman itu ibarat manusia kita ini sekarang. Ya, kehidupan kita ini tanaman-tanaman semua ini. Saya juga tanaman. Yang kita, saya, Bapak Ibu panjenengan semua itu bisa tumbuh karena bertemunya unsur langit dengan unsur bumi. Bapak Ibu bisa perhatikan, dalam satu tanah kawasan yang sama, hujan yang sama, ternyata menumbuhkan tanaman yang berbeda-beda. Betul tidak? Airnya sama, unsur langitnya sama, tetapi kenapa jadinya berbeda?
Karena ada yang namanya faktor tanah yang berbeda-beda tadi. Tanah itu adalah hati manusia. Tanah itu adalah hati manusia. Jadi bagaimana ketika sebuah tanaman bisa tumbuh itu bukan karena jenis airnya, tetapi dari jenis dan kualitas tanahnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Misal nih, ya, air itu diibaratkan sebagai karunia yang Allah berikan kepada siapapun dan sama. Nikmat yang Allah berikan diturunkan kepada siapapun dan itu sama. Kayak hujan, sama aja. Hujan di atas rumahnya orang beriman dengan hujan di atas rumahnya orang kafir sama atau beda? Sama, hujannya sama. Kemudian nanti apa yang menjadi membedakan? Bagaimana ketika air itu ketemu tanah? Nah, masalahnya di tanahnya ini. Ya, masalahnya itu di tanah. Ya, kita, hati manusia inilah kualitas tanah yang berbeda-beda sehingga akan menumbuhkan tanaman yang berbeda-beda. Saya kasih contoh. Unsur karunia nikmat Allah. Jadi banyak orang yang mengira bahwa nikmat itu adalah rahmat. Nikmat sama pasti rahmat. Diberi nikmat sama dengan diberi rahmat. Padahal tidak. Ada yang diberi nikmat untuk diuji, ada yang diberi nikmat untuk beribadah, ada yang diberi nikmat untuk bermaksiat. Jadi diberi nikmat sama dengan tidak diberi rahmat. Berbeda nikmat dengan rahmat itu. Bagaimana cara kita menyikapi nikmat itulah kemudian yang akan kemudian berubah menjadi keberkahan atau kemurkaan. Contoh misalnya gini. Ada 2 orang karyawan yang gajinya sama. Nah, gaji ini ibarat sumber daya, nikmat air yang tadi hujan yang sama tadi itu. Satu gajinya 2 juta per bulan. Yang satu temannya dikerja di tempat yang sama 2 juta per bulan juga. Hujannya sama. Tetapi karena kualitas hati 2 orang ini berbeda, yang satu bisa kurban, yang satu ngeluh terus. Ada nggak yang seperti itu? Kenapa bisa berbeda? Karena kualitas tanahnya berbeda. Apa kualitas tanah itu? Kualitas hati. Hujannya sama atau beda? Sama. 2 juta di tangan dia, di tangan tanah yang subur, itu bisa jadi hewan kurban. 2 juta di tanah bertemu dengan tanah yang tidak subur, hati yang rusak, hati yang sakit, itu selalu kurang dan mengeluh. Jangankan sama 2 juta dengan yang 10 juta dengan yang 5 juta, dia bingung. Kamu gajinya cuma 1.500.000 kok bisa kurban? Saya gajinya 5 juta. Kok nggak bisa apa-apa gitu. Begitu pula tanah yang menumbuhkan jenis-jenis tanaman yang berbeda-beda. Hujannya sama, potensi yang Allah berikan sama. Sama-sama jenis airnya sama. Tetapi kenapa bisa tumbuh tanaman berbeda? Karena kualitas tanahnya berbeda. Maka kita punya tanamannya masing-masing, Bapak Ibu. Kita ini adalah tanaman yang berbeda-beda. Rahmat, nikmat yang Allah berikan sama, potensi yang Allah berikan itu sama. Tetapi dikelola oleh tanah yang berbeda, maka akan menumbuhkan jenis tanaman yang berbeda. Ada jenis tanaman yang tampilannya bagus, manfaatnya juga bagus. Manfaatnya luas. Seperti apa? Pohon mangga misalnya. Tampilannya rindang, bagus, manfaatnya luas, umurnya panjang. Ya, ada juga tanaman yang tampilannya saja yang bagus, tetapi manfaatnya nggak luas, seperti tanaman hias. Tanaman hias itu yang penting estetik, yang penting indah dipandang. Tapi apa manfaat buat lingkungan? Nggak banyak. Ya enak dipandang aja, terus ya sudah gitu. Usianya juga nggak panjang. Ada tanaman yang tampilannya nggak bagus, tapi manfaatnya besar. Ya, banyak kan tanaman-tanaman obat, ya, pohon kelor, ya, mengkudu, gitu ya, brotowali, gitu ya. Itu secara penampilan itu biasa saja jelek, tapi manfaatnya ada nggak? Loh, dicari.
Nah, yang lebih mengenaskan adalah tanaman yang tampilannya nggak bagus, manfaatnya nggak ada, malah justru merusak. Ada nggak tanaman yang seperti itu? Apa? Hama, ilalang, parasit, dan lain sebagainya. Dia tumbuh, udahlah nggak bagus, ngerusak, nggak ada manfaatnya lagi. Ada nggak manusia yang seperti itu? Nah, yang ideal adalah manusia yang menjadi seperti pohon mangga atau pohon kelapa atau pohon kurma. Dalam surat Ibrahim itu disebutkan apa? Permisalan apa? Allah berfirman dalam surat Ibrahim, kamathalin kalimatin thayyibatin asluha thabitun asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Nah, manusia itu harapannya bisa tumbuh seperti pohon kurma, pohon kelapa, pohon mangga. Ya, yang apa? Pohon itu kuat, akarnya kokoh, buahnya bisa dinikmati, rimbun. Nah, itu bagus yang kayak gitu. Ya, tapi ada juga manusia yang hanya fokus pada penampilannya saja. Dia nggak peduli saya ini bermanfaat hidupnya apa enggak. Yang penting penampilannya bagus. Ada nggak tanaman yang seperti itu? Ada. Ya, meskipun harus melukai banyak orang seperti tanaman mawar. Ya, berduri. Yang penting saya bagus, nggak peduli saya manfaat apa enggak. Yang penting tampilannya bagus. Airnya sama nggak? Untuk menghidupi mereka-mereka itu, menghidupi tanaman-tanaman itu, airnya sama. Tetapi bisa menumbuhkan tanaman yang berbeda karena kualitas tanahnya berbeda-beda. Saya pernah, Pak, nanam cabai yang tumbuh sawi. Ya. Bibit cabai itu kan banyak tuh bibit. Yang satu sama, nanamnya sama, waktunya sama, airnya yang pakai buat nyiram sama. Yang satu tumbuh cabai beneran, yang satu tumbuhnya sawi, Pak. Jadi di sebelah pohon cabai itu tumbuh pohon baru. Itu pohon sawi, sawinya yang besar itu. Ya. Ya ternyata apa, Bapak Ibu? Ya, kualitas tanah kita ini kan beda-beda. Campuran Bapak Ibu kita ini yang menentukan bibit itu tadi itu. Ya. Kemudian apa, Bapak Ibu semua? Tanaman yang awalnya hijau, ya, lama-lama akan menjadi kuning. Kalau sudah kuning, dilirik nggak sama orang? Tidak. Ya, kalau sudah kuning, lama-lama akan menjadi kering. Kalau sudah kering, lama-lama akan menjadi hancur. Kalau sudah hancur, tidak perlu mendatangkan badai. Cukup tiupan angin saja, kemudian hilang. Itulah manusia. Pesan kehidupan yang ada dalam ayat ini adalah jangan terlena dengan tanaman hijaunya masing-masing. Ingat, tanaman yang hijau suatu saat akan menguning, kering, kemudian hancur. Semua di antara kita sedang merawat dan sedang memiliki tanaman hijaunya masing-masing. Ada yang tanaman hijaunya berupa anak, ada yang tanaman hijaunya berupa harta, ada yang hari ini tanaman hijaunya berupa jabatan, ada yang hari ini tanaman hijaunya berupa pasangan, ada yang tanaman hijaunya berupa popularitas, ada yang tanaman hijaunya berupa apapun itu. Tetapi jangan lupa bahwa tanaman hijau itu suatu saat akan menguning. Ada yang Bapak Ibu pasti sedang punya tanaman hijaunya masing-masing. Ya, dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, inilah yang dijadikan perumpamaan dalam surat Al-Kahfi ini. Nabi Muhammad diberikan ayat ini untuk memberikan perumpamaan kepada orang-orang musyrik yang terlena dengan tanaman hijaunya masing-masing. Sehingga mereka mengatakan lan tabida hadhihi abada. Di ayat sebelumnya mereka mengatakan kayaknya tanamanku ini nggak akan punah deh, nggak akan hancur deh gitu. Itu dalam kisah Shahibul Jannatain. Kisah Shahibul Jannatain itu disebutkan sebelum ayat ini.
Ya, wadrib lahum mathalal rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min an. Panjang itu, jadi ada dua orang yang bersahabat, satu diberi kebun yang bagus luas, yang satu diberi harta yang secukupnya. Yang satu yang tidak beriman tadi itu ketika diberi tanaman yang bagus, tanaman yang hijau itu, kemudian dia menjadi sombong, mengatakan lan tabida hadhihi abada. Kebunku ini tidak akan hancur. Nah, banyak manusia yang kemudian lalai terpedaya dengan tanaman hijaunya masing-masing. Ya, semua di antara kita pasti punya tanaman hijaunya masing-masing yang sedang dirawat. Tetapi ingat, tanaman hijau itu pasti suatu saat akan menguning. Ya, kalau sudah menguning, mengering. Kalau sudah kering, hancur. Kalau sudah hancur, ditiup angin, kemudian sirna. Begitu pula dengan siklus kehidupan kita. Ya, begitu penting yang namanya air itu. Ya, air ini adalah karunia dari langit, maka jangan pernah merasa kesuksesan kita ini hanya berasal dari unsur bumi saja, tidak ada campur tangan langit. Ya, tanaman itu kan nggak akan tumbuh kalau nggak ada air, tak? Tetapi siapa yang ingat kontribusi air ketika lihat tanamannya bagus hijau? Nggak ada, lupa. Padahal kontribusi penting adalah dari air, dari langit. Sama seperti manusia juga kehidupannya sangat bergantung dengan air. Manusia bisa hidup bertahan tanpa makanan, itu bisa sampai 1 bulan lebih. Tetapi tidak bisa hidup panjang tanpa mengkonsumsi air. Cuman bisa 3 atau 4 hari saja, kemudian tidak bisa lagi. Karena kalau nggak makan, manusia masih punya cadangan sumber energi berupa jaringan lemak, otot yang akan digunakan dibakar menjadi energi cadangan. Tapi kalau air, maka air itu begitu sangat penting. Ada banyak di dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya perannya itu besar, tetapi dilupakan gitu loh. Kan nggak terlihat air. Tubuh manusia ini kan komposisinya 70%-nya cairan di dalam itu. Maka akan banyak timbul penyakit kalau kemudian kita kurang mengkonsumsi air. Ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sadarilah dari tumbuhnya tanaman hijau kita yang enak dipandang itu ada kontribusi langitnya. Jangan sombong. Ada kontribusi air yang tidak terlihat dan itu berasal dari langit. Dalam konsep kita itu disebut dengan usaha dan doa. Usaha itu dikerjakan di bumi, doa itu turun dan kontribusi langit. Ya, konsep usaha dan doa ini adalah konsep air dan tanah. Kemudian bisa menumbuhkan tanaman. Ada orang yang mengatakan nggak penting, yang penting saya usaha, nggak penting doa. Kalau memang sudah saya ditakdirkan kaya, ya kaya. Ngapain doa-doaan gitu kan? Ada nggak orang yang mengatakan seperti itu? Ada. Ya. Kalau memang sudah itu ditakdirkan buat saya, buat apa saya berdoa? Kalau memang bukan buat ditakdirkan buat saya, ngapain saya berdoa? Dia lupa ternyata tanaman itu bisa tumbuh itu karena ada unsur langit bertemu dengan unsur bumi. Unsur bumi itu adalah usaha kita yang bisa kita kerjakan di bumi. Unsur langit itu kita tidak bisa mengusahakan, itu benar-benar pemberian. Ya, manusia tidak bisa intervensi, itu adalah doa. Maka tawakal kepada Allah itu adalah dengan cara berusaha dan juga berdoa. Ya, karena ada hal-hal yang bersifat gaib, ya, hal-hal yang bersifat apa? Intangible. Intangible itu yang tidak bisa kita raih, ya, ada tetapi tidak tampak oleh apa? Indera kita. Bagaimana cara untuk mendapatkan nasi goreng? Pergi ke tukang nasi goreng, beli dapat nasi goreng, gitu kan? Ya, itu unsur bumi. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan surga? Apa yang akan kita kerjakan? Gimana cara jawabnya? Bagaimana cara mendapatkan surga? Beribadah. Dapat apa? Pahala. Kelihatan nggak pahala itu?
maka kita tidak bisa kemudian menafikan doa karena tidak terlihat dampaknya. Itu harus digabungkan, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Ini sedikit yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya apa? Kehidupan dunia itu singkat. Ketika sedang dititipi tanaman hijau, jangan sombong. Manfaatkan, usahakan tanaman itu adalah tanaman yang manfaatnya luas. Karena itulah nanti yang akan menjadi amal jariah kita. Ya, jangan sombong. Kalau dititipi tanaman hijau berupa harta dengan segala bentuknya. Harta segala bentuknya itu maksudnya harta berbentuk kendaraan, harta berbentuk aset, harta berbentuk rumah, harta berbentuk emas, perhiasan. Jangan sombong. Itu semua adalah hanya sekedar tanaman hijau yang suatu saat akan menguning, tidak abadi, lama-lama mengering, hancur dan ditiup angin. Dan itu pasti akan terjadi siklus itu semua. Ya. Cukup nggak? Mudah-mudahan satu poin ini sajalah yang dibawa pulang sehingga kita bisa lebih mudah menyikapi kehidupan dunia ini adalah pada unsur kebermanfaatan. Seberapa luas bermanfaat. Maka kata Nabi SAW apa? Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bagaimana cara bermanfaatnya? Rawat, tumbuhkan tanaman-tanaman yang memberi manfaat luas. Bapak Ibu punya pilihan. Kalau disuruh milih, mau tumbuh jadi tanaman seperti apa, Bapak Ibu? Ketapang, kelapa. Kelapa itu sama seperti kurma lah, mirip-mirip. Kenapa? Karena dia tidak kenal musim, terus berbuahkan buah. Kokoh, batangnya kuat, dari daun sampai akarnya bisa dimanfaatkan. Ada orang yang hidupnya seperti itu, manfaatnya luas. Bermanfaat dari uangnya, bermanfaat dari ilmunya, bermanfaat dari waktunya, bermanfaat dari tenaganya. Ada orang yang nggak ada manfaatnya sama sekali, daunnya nggak bisa diambil, cuman enak dilihat aja, batangnya nggak bisa dipakai, akarnya juga nggak bisa diapa-apain. Yang penting bagus aja. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kita, terutama Gen Z, milenial, Gen Alpha itu, ya, yang terkesan lebih materialistis dan estetis. Gitu. Yang penting estetik, nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa, ya. Yang penting estetik. Ya, yang penting estetik itu kan cuma enak dilihat saja, manfaatnya nggak apa-apa. Mohon maaf, ya. Di dekat, bukan di sini ya, di dekat rumah saya itu ada anak muda yang pagi siang malam kerjanya modif motor aja. Itu motor udah bagus, dimodif lagi. Motor udah bagus, itu kan tujuannya apa? Supaya motor itu enak dilihat, tapi manfaatnya apa? Belum tentu. Ternyata diparkirin doang, Pak. Diparkirin, bannya ditipisin, ini diganti, nanti bongkar lagi. Hidupnya habis untuk merawat penampilan saja, lupa dengan apa manfaat yang dihasilkan dari itu semua. Dan manfaat itulah yang nanti akan kembali menjadi bekal kita di akhirat. Bukan penampilan, bukan berarti penampilan tidak penting, ya. Kita juga perlu merawat agar tersisa bekas-bekas kenikmatan Allah itu ada di dalam tubuh kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kan ada itu dalam surat Ad-Duha, ya. Maka sisakanlah, ceritakanlah bekas-bekas kenikmatan itu, bukan dalam rangka sombong, tetapi dalam rangka membesarkan keagungan Allah berupa nikmatnya yang telah diberikan. Jadi orang itu hidupnya jangan kelihatan ngenes terus gitu loh. Kayaknya Allah nggak pernah berbuat baik sama dia gitu loh. Ya, tampakkan nikmat-nikmat itu dalam rangka Allah itu baik sama saya gitu. Ya, maka kalau mau jujur, mana yang lebih banyak, cerita nikmat atau cerita sengsara dalam hidup kita ini? Cerita nikmat, tapi lebih banyak dan lebih fasih kita menceritakan titik terendah kita, betul nggak? Maka kalau saya sih nggak akan mau kalau disuruh menceritakan, Ustadz, coba ceritakan titik terendah Ustadz. Ya. Saya nggak akan mau ceritakan, buat apa? Seakan-akan Allah itu kejam sekali sama saya dengan saya menceritakan titik terendah saya. Cukup itu menjadi pelajaran buat saya saja.
Atau untuk orang-orang yang saya kenal, jangan sampai dari sekian nikmat tidak saya ceritakan, titik terendah yang cuma 1-2 saya ceritakan, fasih lagi, berjam-jam lagi saya menceritakan. Ya, update status, ya, update status itu ya jangan ngenes-ngenes terus, seakan Allah itu tidak pernah berbuat baik sama kita. Padahal kan kenikmatan Allah jauh lebih banyak daripada kesengsaraan yang kita dapatkan gitu. Tapi ya juga tidak berarti kita harus flexing. Ya, flexing itu apa? Update story, jalan-jalan, terus beli baru, terus itu khawatirnya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits itu, ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kamu kepada orang lain itu ada tapinya. Ya, kepada orang yang tepat. Apabila nikmat itu diceritakan kepada orang yang berpotensi hasad, jangan diceritakan. Nikmat ini kalau saya ceritakan sama dia, saya tahu sifatnya dia, nanti dia hasad, gak usah diceritakan. Ceritakan kepada orang-orang yang keimanannya baik, ketakwaannya baik, ibadahnya bagus. Kalau kita ceritakan nikmat itu, dia akan mengingat kebaikan Allah. Ya. Maka kadang status itu juga tidak digeneralisir gitu. Karena dalam yang membaca itu kualitas hatinya juga bisa beda-beda. Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit dapat manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf atas tugas yang tidak bisa kami tunaikan di Idul Adha kemarin. Tapi yang jelas Idul Fitri saya nggak di sini Pak, langsung sudah disuruh pulang. Idul Fitri nanti, saat Idul Fitri pulang. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa qiyamul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.